Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita sejarah binatang yang mengenai tentang revolusi industri. Oke, ada yang tahu apa itu revolusi industri? Tunjuk tangannya. Ya, kamu pada manusia yang menjadi mesin. Oke, pintar. Abang yang di sana? Apa yang kamu ketahui tentang revolusi industri? Perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Oke, pintar. Revolusi industri adalah perubahan radikal terhadap cara manusia dalam mengelola suatu pembuatan barang. Nah, di mana pada zaman ini manusia menggunakan atau membuat sesuatu barang dengan cara tradisional. Oke, silakan dibawa. Nah, di sini manusia perlu memakai mesin, makanya dilakukan revolusi industri. Dan apa salah satu ciri dari revolusi industri di mana di zaman ini ditemukan mesin uap. Mesin uap ini salah satunya revolusi industri ini terjadi. Nah, proses revolusi industri ini terjadi pada tahun 1750. Pada abad berapa? Oke, abad ke-18. Nah, revolusi industri ini terjadi di Inggris, Britania Raya. Dan inilah adalah awal cikal bakalnya revolusi industri. Yang pertama itu adalah situasi politik yang stabil, di mana di sini ada dikeluarkan undang-undang raja, yaitu Sumpah Bill of Rights. Nah, raja di sini tidak semena-mena untuk menarik pajak, karena dia raja, tidak bisa seenaknya mengambil pajak. Yang kedua adalah di Inggris ini terdapat bahan tambang. Nah, ada apa aja bahan tambangnya, Miss? Ada batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Nah, ini sangat mendukung dari SDA di negara Inggris. Oke, yang ketiga, faktor terjadinya revolusi industri adalah penemuan teknologi mesin uap. Ingat, mesin uap ini adalah salah satu pendorong revolusi industri. Oke. Dan yang keempat, adanya kemakmuran Inggris akibat majunya pelayaran dan perdagangan, sehingga ini menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Nah, karena tadi sudah ada mesin uap, manusia sudah menggunakan teknologi dalam pelayaran dan juga perdagangan. Oke, lanjut. Yang kelima, ada pemilihan memberi perlindungan hukum hasil temuan baru. Nah, disinilah setiap orang yang membuat suatu barang diberi hak paten. Supaya apa hak paten ini, Miss? Supaya tidak ditiru orang. Nah, itu keuntungan dari hak paten. Yang keenam adalah terjadinya urbanisasi. Siapa yang tahu urbanisasi? Apa? Ya kamu? Perpindahan dari desa ke kota. Oke, benar. Itu salah satu dari terjadinya revolusi industri adalah urbanisasi. Orang-orang yang dari desa datang ke kota. Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu?
pergi kota. Oke, kecepatan. Dan yang dapat perumahan. Boleh naik. Ya. Kauling itu. Ya. Kauling. Kauling itu Seperti apa ya? seperti sudah kamu juga tahu ya. Dia apa? Barang tambang yang dihasilkan dari dalam tanah. Kauling. Kalau secara jelasnya nanti kalian tanya di geografi itu di bagian bebatuan. Ini. Dan ini harganya sangat mahal. Batu bara, biji besi, timah, dan kauling itu sangat mahal. Kakak yang di belakang, coba sebutkan apa salah satu faktor pendukung faktor terjadinya revolusi industri? Salah satunya. Kamu? Ya. Ya benar, adanya penemuan teknologi mesin uap. Abang ini apa salah satu pendorong terjadinya revolusi industri? Seperti apa itu? Stabil yang seperti apa? Ya, stabil karena di sini dikeluarkan undang-undang Bill of Rights. Jadi saja tidak semena-mena terhadap rakyat, apalagi penarikan pajak. Apa aja dampaknya, Miss? Dampak dari revolusi industri. Ada banyak dampaknya. Ada di bidang ekonomi, sosial, dan juga di bidang politik. Nah, kita bahas yang pertama di bidang ekonomi. Salah satu dampak dari bidang ekonomi adalah barang melimpah dan murah. Kenapa barang melimpah? Karena ada tadi mesin, teknologi mesin. Jadi manusia tidak usah lagi mengerjakan secara manual, sudah ada mesin. Jadi seperti yang dipelajari di ekonomi, jika barang melimpah maka harganya murah. Oke. Makanya barang murah. Kemudian yang kedua, adanya perdagangan semakin berkembang. Nah, inilah yang mendorong manusia perdagangan bebas. Sudah banyak orang membuat barang-barang, jadi perdagangan pun semakin berkembang dan semakin maju. Oke, selanjutnya dampaknya yang ketiga di bidang transportasi. Transportasi itu ada apa aja? Siapa yang tahu? Kereta api, Ya, mobil, apa? Ya, pesawat. Ya, di sini semakin lancarnya transportasi, adanya kereta api. Kereta api di zaman ini sudah canggih. Kereta api, walaupun dia kereta api yang mula-mula. Oke, kita lanjut. Dampaknya di bidang sosial. Oke. Revolusi industri ini juga berdampak di bidang sosial. Di mana yang pertama itu tadi berkembangnya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Oke, tadi sudah kita bahas berkembangnya urbanisasi. Yang kedua, upah pekerja itu rendah. Kenapa, Miss? Sudah banyak orang yang datang dari desa ke kota. Jadi jumlah pekerja semakin banyak dan upahnya rendah. Kalau tenaga kerjanya tadi minim, pasti upahnya tinggi. Nah, yang ketiga,
munculnya golongan penguasa dan pekerja. Apa maksudnya itu, Miss? Golongan penguasa dan golongan pekerja. Nah, ini penguasa ini adalah orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan. Dan ini sangat berbeda, ada jelas dari golongan penguasa dengan pekerja. Pasti kita tahu siapa yang menanamkan modal dan siapa yang menjadi pekerja. Oke. Selanjutnya munculnya revolusi sosial. Nah, revolusi industri ini sejalan dengan revolusi sosial. Jadi ketimpangan di revolusi sosial. Kenapa? Penguasa ini dengan pekerja semena-mena. Siapa pekerja ini? Tahu buruh yang bekerja di pabrik. Makanya dilakukan revolusi sosial. Nah, kami nggak mau seperti ini terus. Jadi budak penanam modal. Mereka pun jadi semena-mena terhadap kaum buruh. Makanya kalau kaum buruh melakukan revolusi. Dan di revolusi sosial inilah dikeluarkannya undang-undang perbaikan nasib buruh supaya mereka setara, jangan semena-mena karena kita buruh. Jadi penguasa itu semena-mena sama kita. Maka dikeluarkanlah undang-undang. Yang pertama itu adalah reform bill atau undang-undang pembaharuan pemilihan yang dilakukan pada tahun 1832. Yang kedua ada Factory Act, di mana Factory Act ini adalah undang-undang pabrik. Itu terjadi di tahun 1833. Yang kemudian ada undang-undang Poor Law Act atau undang-undang fakir miskin tahun 1834. Nah, itulah yang menjadi dampak revolusi sosial di bidang dampak revolusi industri di bidang sosial. Sampai sini paham? Ada yang kurang mengerti? Yang ini apa? Salah satu dampak dari revolusi sosial. Ya. Berkembangnya urbanisasi. Ya. Yang kedua, upah pekerja rendah. Ya. Tiga, munculnya golongan pengusaha dan golongan pekerja. Yang keempat, adanya kesenjangan antara pengusaha dan pekerja. Yang kelima, munculnya revolusi sosial. Ya, pintar. Ini close sama ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di bidang politik. Nah, salah satu dampak dari revolusi industri di bidang politik munculnya gerakan sosialis. Nah, gerakan sosialis ini adalah kenapa muncul gerakan sosialis? Karena kaum buruh ini dilakukan secara tidak adil. Tadi Miss sudah bilang kan, adanya kesenjangan antara penguasa dan pekerja. Muncul gerakan sosialis. Kaum buruh itu tidak diperlakukan secara adil. Oke, siapa Miss? Pelopor-pelopornya Miss dari gerakan sosialis ini. Nah, pelopor-pelopornya itu salah satunya ada Thomas Malthus, di mana dia menuliskan buku tentang utopia. Ini tentang buruh, ketidakadilan penguasa terhadap buruh. Ya, salah satu dampak di bidang politik munculnya gerakan sosial
sosialis. Siapa? Thomas Malthus. Dalam bukunya yang disebut Utopia. Oke, lanjut. Siapa lagi nih pelopornya? Ada Karl Marx. Karl Marx ini dia adalah tokoh yang terkenal di Inggris dan juga Eropa. Karl Marx ini tidak asing. Siapa yang tahu apa salah satu buku yang ditulis Karl Marx? Ya, Das Kapital. iya benar, Das Kapital. Karl Marx ini menuliskan buku Das Kapital. Ketidakadilan di kalangan. Oke, yang kedua, munculnya partai politik. Partai politik di sini untuk mendukung kedudukan kaum buruh di parlemen. Munculnya partai politik. Mereka menyatakan walaupun kami buruh, kami bisa duduk di parlemen. Bukan hanya pejabat-pejabat politik saja yang bisa duduk di kursi parlemen, tapi juga yang di kaum buruh bisa masuk. Oke, lanjut yang ketiga, munculnya imperialisme modern. Nah, ini sangat kuat dengan munculnya imperialisme modern dan juga kolonialisme. Para penguasa itu sudah menanamkan modal di perusahaannya, menanamkan sebanyak-banyaknya, dan juga salah satu faktornya itu adalah imperialisme dan kolonialisme. Mereka melakukan penjelajahan samudra untuk mengelilingi dunia dan menanamkan modal di suatu tempat yang sudah mereka tempati. Oke, sampai sini paham? Ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Kurang paham, Miss? Saya kurang paham di sini. Ya? Sudah ngerti semua? Atau Miss terlalu cepat menjelaskan? Paham? Oke. Miss tunjuk ya. Kamu, apa salah satu faktor mendorong terjadinya revolusi industri? Iya, benar. Juga ini. Ya, tahun berapa terjadinya revolusi industri? Berapa? Berapa Pak? Yang kamu? Abad? Ya, abad ke-18. Abad ke-18. Oke, tadi apa saja salah satu dampak di bidang politik? Abang sana yang pakai masker. Gerakan sosialis. Ya, gerakan sosialis. Siapa pelopornya? Thomas Malthus. Ya, Thomas Malthus. Siapa lagi Pak pelopornya? Karl Marx. Karl Marx. Buku yang ditulis Karl Marx apa? Das Kapital. Das Kapital. Oke. Diskusi waktu. Kalian sudah paham? Diskusi waktu untuk mencatat ini. Nanti kita akan ada quiz. Dan ini sudah siapkan lokasi kerjanya.
Pertanyaannya ini yang sudah kita pelajari mengenai dari revolusi industri, kemudian Renaissance, ada reformasi gereja juga yang sudah kita pelajari. Oke, saya kasih waktu untuk mencatat revolusi industri ini. Oke. Nah, di sini ada 10 soal yang sudah Miss buat. Pertanyaannya tergantung keisian. 5 pertanyaan menurut dan 5 pertanyaan mendatar. Nanti Miss bagikan lembar kerja seperti ini, satu per orang. Setiap orang dapat 1 lembar kertas. Kalian taruh lembar kerja taruh jawabannya di LJK yang sudah Miss bagikan. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajaran hari ini secara peminatan. Oke? Saya kan Ini 20 menit, 5 pertanyaan, dan 10 soal. Kamu tinggal jawab di situ. Ya, cerita yang sudah disebutkan. Lihat soalnya ya, di sisi. Satu mendatar, salah satu terjadinya revolusi industri. Ditemukannya apa? Tadi sudah dijelaskan. Soal yang sudah kamu jawab, lembar ini terima akan diperiksa dan nilai dan les kita les sudah habis. Saya harap kalian akan mengerti dan juga diulang-ulang lagi di rumah ya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.